Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu di Sahabat Sang Pengajar pada event workshop online, yang mana kali ini kita akan mengangkat tema workshop online pembuatan form dan soal online menggunakan Office 365. Di workshop online kali ini nanti akan dipaparkan cara-cara teknik pembuatan form online maupun soal online menggunakan Microsoft Form yang merupakan salah satu fitur dari Office 365 yang sudah kita miliki. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu yang kami hormati, satu narasumber yang sudah lama menekuni Office 365 dan pada kesempatan ini berkenan berbagi dengan sahabat sang pengajar semua. Beliau adalah Bapak Adi Kuswanto. Beliau finalis Lomba Innobel selama beberapa tahun, ya, sudah lolos di Lomba Inovasi Pembelajaran dan juga juara 1 guru berprestasi untuk Kabupaten Sukoharjo. Mungkin nanti lebih detail akan diperkenalkan langsung, perkenalan secara pribadi saja nanti dari Pak Adi sampai dengan kurang lebih jam 11.30 nanti maksimal meeting room kami setting sampai 11.30. Waktu sepenuhnya saya serahkan pada Pak Adi Kuswanto. Monggo Pak Adi, waktu sepenuhnya bisa disampaikan paparan materinya dan juga nanti dilanjutkan dengan diskusi. Untuk diskusi insya Allah nanti saya bantu untuk merekap pertanyaan dari teman-teman. Mas Aan mungkin bisa membantu juga merekap kalau ada yang terlewat. Waktu sepenuhnya kami serahkan pada Pak Adi Kuswanto. Bisa mencoba share screen dulu Pak Adi, monggo. Oke, terima kasih Pak Agus untuk waktu yang diberikan kepada saya. Materi saat ini saya hanya akan sharing saja apa yang sudah saya pelajari tentang menggunakan Microsoft Office 365. Apakah screen-nya terlihat ini Bapak Ibu? Terlihat Jadi, jelas. saya akan menjelaskan berkaitan dengan pemanfaatan Microsoft Office 365. Ini tampilan yang sudah Bapak Ibu kenal semua di Microsoft Office 365. Pak Adi, sebelum lanjut. Pak Adi, sebelum lanjut, mohon maaf. Ya, gimana Pak? Ada suara di belakang jenengan. Memang real di situ ada suara selain panjenengan? Iya, ini sedang ada teman-teman masuk ini tadi rapat. Sudah beberapa mau. Iya. Enggak, tapi sebentar lagi udah. Oke. Ya, tadi saya cari di antara peserta kok tidak ada yang on mic-nya. Ternyata panjenengan. Oke, monggo dilanjut Pak Adi. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu berkaitan dengan pemanfaatan Microsoft Office 365. Ini tampilan pada waktu Bapak Ibu sudah login. Namun apabila belum login, Bapak Ibu belum login, maka di browser Bapak Ibu tinggal mengetikkan di sini office.com. Nanti kemudian Bapak Ibu akan dibawa ke dalam halaman seperti ini. Maka Bapak Ibu tinggal memasukkan akun Microsoft Office 365-nya. Jadi misalnya saya Adi Kuswanto @sangpengajar.com. Jadi nanti tinggal memasukkan next, memasukkan password, maka akan tampil halaman di Microsoft Office 365 seperti ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang membuat form, juga kuis atau nanti bisa digunakan untuk ulangan online ataupun ujian online. Di sini ada menu form. Bapak Ibu bisa lihat di halaman Microsoft Office panjenengan, di sini ada form seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan. Tinggal diklik saja menu form ini. Akan ada dua pilihan Bapak Ibu. Jadi pilihan yang pertama itu formulir. Jadi formulir ini hanya digunakan untuk pembuatan formulir saja. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat formulir pendaftaran diklat, formulir pendaftaran PPDB,
ataupun formulir-formulir yang lain. Yang kedua, kita menggunakan kuis. Nah, kuis ini bisa nanti Bapak Ibu yang digunakan untuk ulangan atau ujian online, nanti kita bisa setting jawabannya. Kalau kita menggunakan pilihan ganda, maka akan bisa menggunakan kuis ini. Dua-duanya akan saya jelaskan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang formulir baru. Nah, Bapak Ibu tinggal klik formulir baru di sini, tinggal diklik. Kemudian langkah yang pertama adalah membuat judul formulirnya. Judul formulirnya apa? Tinggal diketikkan di sini. Misal, saya akan membuat formulir EPDB, daftaran peserta didik baru misalnya. Kemudian di deskripsinya apa? Misalnya ini saya ya. Nah, ini form yang nanti akan tampil di halaman depan pada waktu linknya nanti diklik oleh orang atau yang link yang kita berikan. Kita akan lihat di sini. Nah, ini tampilannya. Ketika kita lihat view, maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa menambahkan gambar pada formulir tersebut. Nah, di sebelah kanan, di sini Bapak Ibu ada tombol seperti ini. Ini bisa menambahkan gambar. Gambar yang bisa kita buat sendiri ataupun gambar nanti Bapak Ibu bisa ambil gambar yang ada. Ini tinggal diklik. Nah, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah pilihan untuk pencarian gambar. Pencarian gambar ini adalah gambar yang ada di dalam internet. Jadi terkoneksi langsung, tinggal di-search, dicari di sana. Itu untuk pencarian gambar. Kemudian yang kedua adalah OneDrive. Jadi Bapak Ibu ketika sudah login di Office 365, Bapak Ibu punya fasilitas OneDrive yang besarnya 5 TB atau 5 Tera, seperti yang disampaikan Pak Agus kemarin. Ini kita bisa mengambil gambar yang sudah ada yang tersimpan di OneDrive Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah mengambil gambar melalui menu unggah. Nah, ini adalah mengambil gambar dari offline dari komputer Bapak Ibu ataupun dari flash disk atau media penyimpanan yang lain. Maka Bapak Ibu tinggal klik unggah. Tinggal klik unggah di sini. Saya akan coba yang pakai yang unggah. Klik unggah, maka tinggal mencari gambar yang akan dipilih. Jadi Bapak Ibu sudah punya koleksi gambar apapun, tinggal dicari gambarnya. Saya akan cari coba sebentar aja enggak ini. Misal di sini, ini saya gambar gitu. Nanti hanya contoh. Nah, maka gambar akan sudah terupload di sini, gambar yang kita kehendaki kita bisa membuat sendiri. Maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini gambar yang tadi saya upload. Jadi Bapak Ibu bisa di sini misalnya dibuat gambar logo, bisa dibuat gambar apapun berkaitan dengan form yang Bapak Ibu buat. Setelah selesai membuat judul, maka langkah yang kedua adalah isian yang dikehendaki diinputkan oleh orang. Tinggal diklik tambah baru di sini ada menu tambah baru Bapak Ibu. Tinggal diklik, akan ada beberapa pilihan di sini. Pilihan itu berarti kita akan satu-satu. Yang pertama adalah pilihan. Klik misalnya. Ini adalah misalnya daftar. Nah, di sini ini pendaftaran karena saya bikin form PIP yang pertama. Kedua pilihannya adalah jalur lingkungan. Dan akan tambah lagi jalur prestasi. Misalnya ini hanya contoh saja. Tinggal pilihannya banyak, tinggal ditambah gitu atau panjenengan langsung enter gitu. Setelah pilihan yang terakhir di sini tinggal di enter, maka akan ada pilihan yang lain di sini. Bapak Ibu menghendaki
orang yang mengisi ini jawabannya lebih dari satu, misalnya dia memilih BIP dan pilihan prestasi misalnya, maka jawaban di bagian jawaban ganda ini Bapak Ibu guys. Jadi jawabannya ganda, dia bisa milih lebih dari satu. Maka di sini akan berubah menjadi pilih. Jadi kalau ini pilihan kotak berarti orang bisa memilih lebih dari satu. Ini jawaban gandanya digeser sebelah kanan. Kemudian yang kedua, apabila harus dijawab, maka yang bagian harus diisi, ini harus diaktifkan. Digeser, diklik saja. Orang harus mengisi. Kalau ini tidak diisi, nanti tidak bisa mengirimkan formulirnya. Kemudian menu lain yang ada di sini, di sebelah kanan, di sini ada titik 3. Ada titik 3. Panjenengan bisa klik. Apabila panjenengan menginginkan di bawah tulisan pendaftar jalur itu menginginkan ada subjudul, tinggal diklik subjudul. Ini kalau menginginkan ada subjudul. Kemudian ada pilihan acak opsi. Acak opsi itu nanti opsinya yang tampil di pengguna itu tidak selalu berurutan kalau ini diaktifkan. Tapi kalau enggak, ini selalu berurutan seperti ini. Kita akan mencoba yang subjudul. Diklik subjudul, akan ya. Ini apa? Kita tinggal diklik tinjau. Ini ada menu tinjau. Ini untuk melihat formulir yang kita buat itu desainnya tampilan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tadi kan saya pilih jawaban ganda, maka ini bisa dipilih lebih dari satu. Karena kemudian ini tampilan kalau pengguna menggunakan komputer. Kalau pengguna menggunakan pindah tampilan di seluler, kira-kira kayak apa? Ini ada pilihan seluler di sebelah kanan di sini. Panjenengan tinggal diklik seluler. Nah, ini seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Setelah isian, kita akan menambah form yang lain. Ini tinggal di. Yang kedua sekarang kita akan menambahkan bukan pilihan, tetapi teks. Teks. Misalnya, nama subjudulnya, nama dengan jadi jawaban panjang misalnya, maka di sini diaktifkan. Saya menyarankan untuk form-form seperti ini nama kemudian menggunakan yang jawaban panjang. Ini untuk berjaga-jaga, memang ada orang yang memang panjang, namanya panjang gitu. Jadi bukan jawaban pendek. Saya menyarankan menggunakan. Bapak Ibu, ini form untuk teks. Kemudian kita akan mencoba yang lain. Klik tambah baru lagi. Kita akan. Nah, ini ada penilaian rating. Jadi orang yang mengisi formulir akan memberikan penilaian. Bintang bisa berupa angka. Saya akan mencoba bintang. Kita bisa membuat kalau nilai terbaik bintang 6 misalnya, tinggal klik 6 di sini. Kalau ingin memilih bintangnya sampai 10 pilihannya, klik di bintang 10 sekaligus. Nah, ini tampilannya pilihannya akan seperti ini. Ini pertanyaannya misalnya, misalnya ini bisa. Nah, tampilannya di tinjaunya Bapak Ibu, nah akan seperti ini. Maka nanti ini biasanya digunakan untuk survei-survei ataupun kita mengetahui tingkat pelayanan misalnya sekolah kita menyebarkan form misalnya isinya pelayanan sekolah kita misalnya, kita bisa menggunakan form di bagian ini. Kemudian kita akan tambah lagi, kita akan mengisikan tanggal. Oke,
Oke, klik tanggal lahir. Oke, dan klik harus diisi sini. Maka tampilan di sana nanti adalah pita tinjunya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi orang akan mengisi, sudah tinggal memilih tanggalnya. Tanggal lahirnya tinggal memilih, jadi tidak diketik secara manual tanggalnya, tetapi dipilih berdasarkan yang ada di kalender yang ada di sini. Oke Bapak Ibu, ini formulir. Kita menggunakan form untuk keperluan formulir. Nah, kita juga bisa memilih ada menu lain, yaitu bagian tema Bapak Ibu. Kita akan coba mengklik di sini ada tema. Bapak Ibu bisa memilih tema yang ada, tinggal diklik tema. Ini ada beberapa pilihan tema yang lain. Oke, tinggal diklik. Jadi ada pilihan-pilihan seperti itu. Saya akan ulangi. Yang sudah disediakan di Microsoft Office. Tapi Bapak Ibu bisa membuat tema sendiri, gambar sendiri, mengupload gambar sendiri. Jadi kalau misalnya saya akan mencoba menggunakan tema yang sudah ada di sini, misalnya, akan gambar ini, kalau diklik gambar ini, maka di sini sudah muncul gambar-gambar yang di background-nya di sini sesuai dengan tema yang saya pilih. Gambar ini jika ya di sini ini gambar di formulir yang awal tadi ada beberapa pilihan pencarian juga ada di internet, kemudian juga ada pilihan di OneDrive ataupun di bagian form pembuatan ini, kemudian langsung ada lihat saya akan pilih klik siapapun yang memiliki tautan. Oke, nah di sini tinggal disalin di bagian di sini. Oke, Bapak Ibu, tinggal disalin. Ini adalah formulir Bapak Ibu. Formulir tadi linknya adalah ini, tapi ini begitu sangat panjang kan. Kita akan coba formulir ini kita tampilkan. Saya akan membuka browser baru di sini. Tadi sudah saya copy, kemudian saya paste di sini. Panjang sini aslinya. Nah, tampilannya seperti ini. Biasanya Bapak Ibu bertanya, kemudian memendekkan link, Bapak Ibu bisa menggunakan gigi.gigi, Bapak Ibu bisa menggunakan bit.ly dan seterusnya. Saya tidak akan membahas di bagian itu. Kalau ingin memperpendek, tinggal disalin, dipindah ke gigi.gigi, nanti dipendekkan linknya. Ini Bapak Ibu yang bisa saya berikan berkaitan dengan formulir. Oh ya, ada yang terlewat. Kalau formulir ini memerlukan upload file, misalnya foto dan lain-lain, nah ini terbatas nanti hanya bisa dibagikan kepada orang yang memiliki akun Office 365. Jadi kalau itu dibuka untuk umum formulirnya, saya menyarankan tidak ada upload file yang di sini. Oke, ini berkaitan dengan formulir. Nah sekarang akan mencoba yang kedua. Saya akan langsung saja menjelaskan berkaitan bagaimana membuat soal online. Membuat kuis menggunakan Microsoft Office 365. Ada beberapa fitur yang perlu Bapak Ibu pahami ketika membuat kuis. Sama langkahnya, masuk ke halaman Microsoft Office 365, kemudian masuk ke
menu form, sama seperti tadi, diklik form, dan pilih yang kedua, yang baris yang kedua di sini Bapak Ibu pilih kuis baru. Klik kuis baru. Ya, di sini saya kasih judul ulangan harian 1. Kalau mau dikasih gambar sama seperti tadi yang saya jelaskan, tinggal diklik gambar, insert gambar, cari gambar. Saya akan menambahkan gambar di sini. Ini judulnya ulangan harian 1. Deskripsinya bisa diisi, isian deskripsi di sini. Orian deskripsinya bisa diisi keterangan dari soal yang akan dikerjakan ataupun apapun sesuai dengan keinginan Bapak Ibu yang membuat kuis. Nah, setelah ini judulnya di Pratinjo, nanti judulnya seperti ini. Kemudian langkah membuat soalnya adalah tinggal diklik tambah baru. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tambah baru di sini, Bapak Ibu kan kalau mau ulangan itu kan tidak langsung soal, Bapak Ibu. Jadi sama seperti form tadi, kita akan mencoba meminta siswa untuk mengisi identitas. Identitas tapi Bapak Ibu pilih teks. Pilih teks, isi nama. Ya, Bapak Ibu tinggal isi nama seperti ini. Ini diklik jawaban panjang, tidak apa-apa. Kemudian harus diisi juga dicentang di sini. Ini silahkan diaktifkan. Kemudian sama kalau mau dikasih keterangan di bawahnya, Bapak Ibu tinggal dipilih di sini subjudulnya. Oke. Nah, kemudian karena ini kuis kan nanti ada poin, cuman kalau nama kan tidak ada poinnya. Nanti yang dikasih poin itu adalah sudah yang masuk ke soalnya. Kemudian yang kedua, misalnya kita akan pilihan. Isian yang kedua yang saya kendaki adalah mengisi jenis kelamin misalnya. Oke. Di sini sudah, ini harus diisi. Jawabannya jangan jawaban ganda. Jadi nanti akan di kita Pratinjo coba, nanti hanya akan pilihan satu. Kita Pratinjo, nah di sini. Nanti orang akan memilih salah satu jenis kelamin, gitu. Kemudian sekarang kita akan tambah lagi kelas. Nanti itu kan dari sana. Kelas misalnya, kita akan membuat isian kelas itu adalah ini saya mencoba ngasih contoh kelas yang siswa guru ngajar misalnya ada 4 kelas misalnya, dia mengajar 4 kelas misalnya, saya akan langsung menggunakan semua soal ini untuk 4 kelas misalnya. Maka tinggal saya membuat pilihan seperti ini, misal dari 7A, di enter 7C, enter 7D. Jadi siswa ketika ngisi, setelah ngisi nama, jenis kelamin, nanti akan ngisi pilihan kelasnya. Jadi siswa kita tinggal milih, oh saya akan milih kelas sesuai dengan kelas dia, gitu. Kelas siswa tersebut. Oke, nah saya pikir untuk identitas hanya ini saja. Kalau Bapak Ibu ingin menambahi nomor absen misalnya, tinggal diklik lagi tambah baru. Teks, pilihan teks ini nomor N misalnya. Nomor absen Bapak Ibu klik di sebelah kanan nomor itu berarti dia akan berupa angka, maka diklik sebelah kanan di sini. Kita akan klik batasan. Jadi kita akan memilih batasannya adalah angka. Angka, maka nanti ketika diisi bukan angka tidak bisa. Jadi siswa harus mengisi angka. Jadi ini untuk mensiasati kalau siswa salah ketik, disuruh nomor absen kok nulisnya
huruf misalnya. Nah, maka kita mensiasati dari menu ini tadi, menu batasan tadi. Oke, nah ini yang pertama. Kita membuat soal online adalah tampilan yang pertama seperti ini. Kalau kita menginginkan, nanti kalau Bapak Ibu sering mendapat form kemudian ada tulisan lanjut gitu, setelah identitas kan masuk ke soal. Nah itu kita harus mengatur di sini tambahkan percabangan. Ini sorry. Ini tambahkan baru. Kita akan pilihan. Oke. Tambahkan percabangan. Oke. Bentar. Nah, di sini saya akan menulis soal yang pertama. Soalnya ibu kota Indonesia. Ya, misalnya kemudian ada pilihannya Jakarta, Semarang, ya, Jakarta. Nah, kemudian di kuis di sini ada poin. Jadi kalau misalnya kita akan bikin 20 soal, misalnya kemudian satu soal itu kita kasih poin 5 misalnya, maka tinggal dimasukkan di sini. Kalau kita mau bikin 20 soal kita kasih poin 5, berarti nanti kalau betul semua anak tersebut akan mendapatkan nilai 100. Tinggal diketikkan di sebelah kiri bawah di sini. Oke. Kemudian harus diisi, sudah dicentang, jangan jawaban ganda. Kalau pilihannya di sini adalah jawabannya 1. Kecuali kalau yang pilihan misalnya kita sering ada soal 1, 2, 3, 4, yang benar 1 dan 3 misalnya gitu. Nah, itu bisa menggunakan jawaban ganda. Oke, di sini ini soal yang pertama. Kemudian tambah lagi. Soal yang kedua, kita akan menggunakan pilihan juga. Pilihan. Sorry, matematika. Sama. Mohon maaf Pak Adi, sebelum dilanjutkan. Ya. Ada masukan dari peserta melalui menu chatting. Suara Pak Adi tadi beberapa saat putus-putus. Jadi mohon nanti lebih stabil guys suaranya ya. Oh ya, siap. Ini tadi mungkin sinyalnya. Oke, monggo dilanjut. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, oh ya, tadi ada yang terlewat. Ini di sini, setelah kita membuat soal, karena kita menggunakan kuis, maka kita akan memberikan kunci jawaban. Bapak Ibu lihat, di sebelah kanan soal ini ada tanda centang di sini. Centang di sini. Tanda centang ini Bapak Ibu klik. Misalnya ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Maka ini menjadi jawaban yang tepat. Jika anak menjawab jawaban yang tepat ini Jakarta, maka nanti poinnya adalah 5. Sama seperti ini tadi, Presiden RI pertama, Soekarno, kita tinggal centang jawaban yang tepat di sini. Ya. Kemudian lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, Bapak Ibu ada di sini menu soal. Kalau Bapak Ibu adalah guru matematika, maka di sini ada menu klik pilihan matematika di sini. Kenapa ini ada disediakan? Ini adalah untuk Bapak Ibu mengetikkan rumus-rumus atau simbol-simbol yang ada di dalam matematika. Misalnya di sini ada, oke Bapak Ibu,
simbol matematika akar 2 dari 9 misalnya. Ini saya tidak paham matematika misalnya. Ini hanya saya menunjukkan. Nah, di sini. Oke. Nggak paham matematika, cuman ini saya hanya akan menunjukkan. Kemudian masukkan jawabannya. Sama. Ini saya ngawur nggih, ini jawaban saya. Saya hanya ingin menunjukkan saja. Jawaban yang tepat misalnya 4. Gigi centang 4 jawaban yang tepat. Oke. Nah, ini simbol matematika. Kalau Bapak Ibu guru matematika menggunakan menu ini, maka bisa membuat simbol-simbol yang ada di dalam matematika. Caranya seperti tadi saya jelaskan di sebelah kiri bawah di sini ada titik 3 sama. Kemudian diklik saja pilihan matematika. Kemudian ada pilihan kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan setiap soal itu diacak jawabannya. Jadi misalnya ini agar anak, kadang-kadang anak pinter gitu loh. Anak kemudian, jawaban nomor 1 apa? A, nomor 2 B misalnya. Nah, maka kita bisa acak. Kita bisa acak jawabannya. Jadi jawabannya bisa diacak, tinggal dicentang di sini. Nanti maka ini akan diacak, jawabannya diacak, kemudian soalnya pun juga akan teracak secara otomatis by system. Kita pun nggak akan tahu kalau misalnya itu acakannya bagaimana. Tapi kalau kita tidak menginginkan diacak, maka Bapak Ibu jangan dicentang di sini. Oke? Nah, ini membuat ulangan harian secara online dengan menggunakan Microsoft 365 untuk formulir menggunakan kuis. Setelah selesai Bapak Ibu, selesai membuat soal ini, maka kita bisa melihat dulu sebelum kita share, kita lihat dulu sama seperti saya ulang-ulang tadi, klik pratinjo. Kalau ini saya kayak menu wajib gitu, setiap ngetik saya lihat itu. Tampilannya kayak apa? Oh, kayak ini. Oke. Tadi mari start. Oke, ini tampilannya Bapak Ibu. Ini pilihannya, kalau pilihannya tidak ganda maka seperti ini. Oke. Oke. Nah, cara nge-share-nya sama seperti tadi Bapak Ibu, tinggal diklik bagikan. Setelah soal selesai, diklik bagikan di sini. Klik bagikan. Bagikan dengan siapapun yang memiliki tautan di sini. Klik salin, tinggal tautannya dibagikan. Kita akan mencoba ini. Tampilannya seperti ini. Isi. Klik submit ini untuk oke. Nah, ini ditampilkan. Jadi siswa ketika sudah ngisi akan tahu jawabannya. Nah, lalu bagi kita sebagai pembuat soalnya, melihatnya di mana hasil dari inputan siswa yang menjawab tersebut. Ada di bagian di sini Bapak Ibu. Di bagian tanggapan. Tanggapan di sini ada, klik. Nah, ini maka tanggapan yang di sini sudah ada. Oh, ini yang sudah mengisi jawabannya. Oke, kalau kemudian ini Bapak Ibu mau cetak, ada menu pilihan buka di Excel. Karena ini Microsoft, maka tinggal diklik dibuka di Excel. Oke, Bapak Ibu, klik buka di Excel. Tinggal disimpan saja, saya simpan di sini.
Oke. Maka sudah menjadi file Excel hasil pekerjaan siswa kita. Tinggal dibuka di dalam Excel, Bapak Ibu. Excel yang Bapak Ibu gunakan ketika tadi sudah disimpan, maka akan seperti ini. Oke, namanya sudah ada, kemudian karena dia tidak mau, ini emailnya tidak ada. Oke, nomor absen, jawabannya sudah ada semua, poin-poinnya sudah ada di sini. Oke, nah ini file Excel yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita, misalnya mau mengolah nilai gitu, itu sudah berupa file Excel seperti ini, hasil dari form yang atau quiz yang kita buat. Nah, saya akan menambahkan cara membuat memperpendek tautan sekaligus, Bapak Ibu. Kalau tadi kita klik bagikan, tinggal disalin. Saya akan menggunakan gigi.gg. Apa yang disalin tadi, kemudian Bapak Ibu masuk ke web. Ketikkan saja di browser Bapak Ibu. Gigi.gg, Bapak Ibu mau menggunakan gigi.gg, ketikkan gigi.gg seperti ini. Enter. Akan muncul halaman seperti ini. Maka link yang tadi Bapak Ibu copy tinggal diklik di sini, klik kanan paste. Oke. Nah, kalau kita mau membuat link sesuai dengan nama yang kita buat, ini dicentang customize link, klik, kemudian kasih nama. Form ulangan misalnya 20. Kemudian klik shorten URL. Selesai. Nah, maka link pendek ini yang bisa kita bagikan. Kita bisa ubah-ubah link ini. Kita membuat beberapa link dengan alamat yang sama tadi, link dasarnya. Tinggal ini dikopikan, kemudian kita sebarkan. Contoh, kita akan buka di sini, kita pastekan di sini. Sama, maka akan menuju ke link yang sebenarnya. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa sedikit saya bagikan, gitu ya, dari Microsoft Office 365, terutama pemanfaatan form. Waktu saya kembalikan ke Pak Agus untuk bisa mengendalikan kegiatan saat ini. Terima kasih, Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Adi Kuswanto. Paparan materi yang sangat menarik, Bapak Ibu. Sudah dikupas teknik bagaimana membuat form online, sekaligus pemanfaatan form ini untuk pembuatan kuis online. Alhamdulillah di menu chatting kita lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Artinya partisipan peserta saat ini sangat antusias dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Sambil kami ingatkan Bapak Ibu, di menu chatting sudah kami sampaikan daftar hadir. Monggo bisa klik link daftar hadir, kemudian diisi sesuai dengan isian yang diminta. Kemudian sudah ada 2 penanya dengan 3 pertanyaan, Bapak. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Sriwi Rahayu. Beliau menanyakan yang pertama cara memasukkan skor. Tadi bagaimana? Mohon nanti untuk diulang cara memasukkan skor. Yang kedua dari Ibu Sri Rahayu juga, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana membatasi waktu pengerjaan soal. Itu dulu mungkin pertanyaan dari Bu Sriwi, nanti lanjut pertanyaan dari Bu Winarni. Pak Adi monggo dijawab dulu, memasukkan skor dan membatasi waktu. Oke, oh ya, tadi terlewat untuk membatasi waktu. Oke, begini Bapak Ibu, untuk memasukkan skor, saya akan ulangi lagi. Silakan saya screen Pak Adi. Oh ya, benar-benar. Oke, sudah bisa terlihat. Nah, ini untuk membatasi membuat skor itu tadi yang Bapak Ibu sudah buat, misalnya lupa sudah bikin skor atau belum gitu. Nah, Bapak Ibu, file panjenengan itu kalau kita membuat form apapun, memanfaatkan Office 365 online seperti ini, semua hal yang kita buat itu sudah otomatis tersimpan. Jadi jangan mencari-cari tombol simpannya seperti kita ngetik di Word yang offline ya. Jadi tinggal buka saja di bagian form di sini. Kalau sudah terlanjur di close atau di ini diklik lagi, maka akan muncul form-form yang
semua yang kita buat dengan akun kita gitu. Jadi kalau tadi saya bikin yang ini, yang formulir ulangan harian, diklik di sini. Mana yang akan dibikin skor karena soal tadi, tinggal diklik Bapak Ibu, ini diklik lagi. Oke, bikin skor di bagian ini. Kiri bawah ada tulisan poin. Nah, kenapa ini kita perlu mengisi? Jadi kita bisa fleksibel. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat satu ulangan soalnya 50 misalnya, berarti kalau 50 menginginkan standar nilainya adalah 100, maka poinnya dibikin angka 2. Maka nanti satu soal itu memiliki nilai 2, maka diisikan di sini. Tinggal diketikkan saja di bagian poin di sini. Oke, di sini diketikkan misalnya angka 2. Oke, gitu saja. Itu yang pertama berkaitan dengan untuk membuat skor. Oke, kemudian berkaitan dengan tadi pertanyaan yang kedua, untuk pembatasan waktu, Bapak Ibu di sebelah kanan atas, Bapak Ibu, ada menu di sini, titik 3 di kanan atas, Bapak Ibu tinggal diklik. Kemudian ada pilihan pengaturan. Oke, ada pengaturan di sini. Saya akan kupas sekaligus pengaturan, diklik pengaturan. Oke. Nah, ada pilihan di sini. Yang pertama, yang tadi saya lupa tidak menyampaikan, tampilan hasil otomatis. Oke. Nah, ini biasanya digunakan untuk latihan-latihan. Jadi kita setting, ini formulir mulainya kapan gitu. Tanggalnya tanggal 20 bulan 4 2020 jam 11 misalnya. Ini setting sini. Sudah selesai. Nah, kita mainnya di sini Bapak Ibu. Kalau kita membatasi hari, tinggalnya di sini yang dipindah. Kita akan tanggal, saya kasih waktu kesempatan sampai besok tanggal 21. Misalnya ini adalah form tugas online gitu, bukan yang mungkin ujian akhir tahun atau apa, itu biasanya dibatasi jam. Tapi kalau ini hanya tugas, biasanya dikumpulkan atau diisi sampai dengan tanggal 21 April 2020 pukul 13 misalnya. Tinggal dipilih di sini, mulainya jam 11, nanti berakhirnya besok jam 13. Maka kita ngaturnya di sini. Saya ulangi lagi ya. Jadi dari pengaturan di sebelah kanan ada pilihan pengaturan, klik pengaturan, di bagian bawah ada tanggal mulai, ada selesai. Oke. Nah, kalau ini kita batasi, maka formulir yang kita buat itu dimulai dari tanggal tertentu sampai jam tertentu, sampai dengan tanggal tertentu juga, jam tertentu juga. Jadi ini biasanya kita membuat ini, misalnya kita sudah bikin soal itu minggu ini, padahal ulangannya adalah minggu depan. Maka kita setting di sini sesuai dengan tanggal yang kita inginkan anak hanya bisa akses. Mungkin linknya sudah di-share ke anak. Ini ulangan untuk minggu depan. Linknya ini. Kalau kita batasi, ini tanggal mulainya, ini misalnya mulai besok, saya akan praktekkan di sini. Mulai besok jam 11 sampai tanggal 22, maka anak hanya bisa mengerjakan besok mulai tanggal 21 jam 11. Dan dikumpulkan maksimal jam 12 tanggal 22, karena saya setting satu hari seperti ini untuk pengaturan waktunya. Saya pikir seperti itu, Bapak Ibu, mungkin bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi. Terima kasih, waktu kembalikan lagi ke Pak Agus. Monggo Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Masih ada pertanyaan tadi menjawab dari Bu Sriwi.
Rahayu tentang cara memasukkan skor dan membatasi waktu ya, sudah dibahas dengan jelas. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Winarni, yaitu cara agar identitas siswa, mulai nama, absen, kelas, dan lain-lain, ini tidak ada nomornya. Tadi kan setelah di preview, ternyata di bagian nama, absen, dan kelas itu sudah mulai terhitung ada nomornya. Agar tidak ada nomornya, bagaimana? Agar siswa tidak rancu, nanti dikiranya itu nomor soal. Begitu Pak Adi, monggo ditanggapi dulu. Pak Adi, bisa mendengar suara saya nggih? Halo Pak Adi, bisa mendengar suara saya? Halo Pak Adi. Sering ko nonton yung nek ngono kuwi. Pak Adi, suaranya hilang Pak Adi. Mas Aan, bisa bantu cek sound Mas Aan? Suara saya masih terdengar Mas Aan. Masih Pak. Oke, suara Pak Adi. Pak Adi mungkin ya. Sana ya, hilang ya, betul ya? Betul, suaranya hilang. Suaranya hilang, Mas. Iya, iya, ya, Bu. Ya, suara Pak Adi. Pak Adinya hilang. Iya, ya, tenang Bapak Ibu, tenang. Kami sudah sikapi ya. Nggak usah menghidupkan. Oke. Mohon dijaga ketertibannya sebelum kami minta untuk tidak menghidupkan mic. Halo, ini mati lampu. Oke, sebentar Pak Adi sepertinya live dan nanti kita harapkan segera gabung lagi. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Oke, Pak Adi sudah gabung kembali.
Baik, Pak Adi sudah gabung kembali. Pak Adi coba cek sound-nya lagi. Tadi ada kendala sound tidak muncul, Pak Adi. Oke, tes. Oke. Kenapa Pak kok putus tadi? Sinyalnya mungkin ini internet sekolah ini. Bentar. Ya. Hang saya ini bentar. Oke, Bapak Ibu sambil kita tunggu, Pak Adi sedang mengatasi gangguan teknik yang muncul. Monggo di chat sudah ada daftar hadir. Kalaupun tidak, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir dari menu grup WA. Sengaja kami share double ya di daftar hadirnya. Bisa di grup WA saja kalau kesulitan di menu chatting. Kalau kesulitan di menu chatting bisa di grup WA. Silakan diisi, linknya sudah ada di grup WA untuk daftar hadirnya. Di data kami ini saya cek yang sudah bergabung sudah ada 72 tadi ya, saya screenshot tadi. Monggo untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah kami share melalui grup WA. Ya. Sementara kami pantau sampai saat ini baru 53 yang mengisi daftar hadir. Baru 53 dari 72 yang sudah hadir di sini. Termasuk yang Bapak Ibu di grup WA sudah saya sampaikan. Walaupun tidak hadir, mohon untuk tetap mengisi. Nanti mengisi memilih yang tidak hadir dengan alasannya. Ini sebagai evaluasi kami. Ada masalah apa sehingga Bapak Ibu kesulitan untuk tidak bisa join pertemuan kali ini. Saya kembali ke Pak Adi. Sudah siap tekniknya, Pak? Sudah bisa teratasi? Halo Pak Adi. Pak Adi baru saja ngisi daftar hadir. Oke, sudah Bapak Ibu bisa dengar suara saya nggak? Sudah terdengar, bisa dilanjut share screen dulu Pak Adi, dicek lagi karena tadi baru saja live. Dengan coba share screen lagi, baru nanti. Bisa masuk. Oke, sebentar. Oke, sudah. Monggo saya ulang pertanyaan dari Bu Winarni terkait dengan munculnya nomor 1, 2, 3 di identitas siswa tadi. Agar tidak muncul bagaimana biar tidak rancu dengan nomor soal. Monggo Pak Adi. Oke. Untuk mengatasi itu, saya tidak menemukan ini di Office 365. Cuman itu bisa dibikin berjenjang. Jadi pada waktu pengisian, tadi saya terlewat masukannya. Pada waktu pembuatan identitas, Bapak Ibu, saya akan ulang saja di sini. Misalnya di sini kita akan membagi menjadi 3 bagian. Ulangan 2 di sini. Nah, langkah yang pertama adalah tambahkan di sini. Kita akan membuat dulu ada berapa bagian. Contoh, maka diklik di bagian bawah, Bapak Ibu. Di bagian bawah di sini. Klik bagian. Oke, kita lewati dulu. Kemudian tambahkan lagi. Kita akan membuat bagian lagi. Oke, di sini tambahkan bagian. Nah, maka ini untuk mengatasi identitas. Misalnya yang pertama, bagian yang pertama itu identitas. Nah, di sini saya akan percepat saja gitu. Oke, kemudian bagian yang kedua adalah bagian kedua adalah soal. Isikan, jawablah semua bahwa ini benar. Oke.
Pilihan, saya akan klik pilihan. Oke. Ini tepat. Oke. Maka tampilannya begini. Jadi bedanya kayak tadi, kalau tadi tidak tadi menjadi satu, ini untuk menghilangkan kerancuan. Kerancuan ini masuk apa gitu. Cuman di Office ini saya tidak menemukan, semua di otomatis nomornya, karena nanti kita bisa atur itu nomornya acak. Cuman kalau sudah dibagi menjadi bagian seperti ini, baru di bagian berikutnya ini adalah soal. Walaupun ini tetap berlanjut angka 2, cuman ini bisa membedakan antara identitas dengan soal. Jadi cara mengatasinya seperti itu, biar tidak rancu ini identitas dan seterusnya. Itu ada bagian 1, ada bagian kedua, bahkan ada bagian 3 dan seterusnya. Bapak Ibu tinggal membuat di bagian menambahkan bagian saja. Itu saja mungkin yang berkaitan dengan bagian. Mungkin nanti Pak Agus bisa menambahkan kalau ada yang terlewat dari saya. Baik. Monggo saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Pak Adi. Sementara pantauan kami juga begitu ya. Memang Microsoft Form ini selalu menyertakan nomor di setiap isian. Nah, ini bisa diakali dengan membuat bagian-bagian. Kalau di platform yang lain itu disebut section ya, insert section gitu. Kalau di sini bagian. Pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Pujiono. Ini Pak Adi. Langkah setelah membuat identitas siswa sebelum membuat soal. Langkahnya bagaimana setelah membuat identitas siswa sebelum membuat soal? Oke, atau mungkin saya beri kesempatan Pak Pujiono untuk menghidupkan mic-nya. Pak Puji, bisa ditanya secara lisan karena saya bingung dengan kalimat ini. Pak Puji masih mendengar suara saya? Oke, monggo Pak Puji. Masih Pak Agus. Oke. Tadi saya melihat untuk perpindahan antara dari identitas dengan soal. Tadi ada di bawahnya ada form kirim lah. Bagaimana cara memunculkan tulisan kirim pada identitas. Jadi kan identitas dibuat anak, kemudian kirim, baru nanti dia menuju ke pengerjaan soal itu, Pak Agus. Oh, mantap. Oh, bukan kirim. Jadi selanjutnya bukan kirim. Jadi setelah ngisi identitas itu anak belum ngirim, tetap harus mengerjakan soal. Jadi klik selanjutnya. Jadi bukan tombol kirim Pak tadi, mungkin panjenengan salah baca. Jadi itu tombol selanjutnya untuk menuju ke soal. Jadi bukan ngirim identitas dulu, cuman setelah ngisi identitas, anak baru bisa melihat soalnya ketika sudah ngeklik selanjutnya. Itu Pak. Mungkin itu bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak. Tadi masanya saya pada waktu melihat tadi awal itu melihat di data terakhir sesuatu ada tulisan kirim, maka terus gimana caranya itu selanjutnya berarti enggak? Oke. Jadi kalau memang belum selesai tombolnya belum bunyi kirim Pak, baru selanjutnya menuju ke section atau ke bagian selanjutnya, maksudnya begitu. Hanya untuk membuat siswa biar nggak rancu, ini baru form isian data, belum ke soalnya, begitu. Jadi begitu data diisi, tombolnya adalah tombol ke selanjutnya. Gitu nggih Pak Puji, bisa diterima nggih, datanya bisa dipahami nggih? Insya Allah bisa Pak Gus, terima kasih. Pak Puji, mic-nya bisa di-off-kan lagi. Ada titipan pertanyaan disampaikan Mas Aan, pertanyaan dari Bu Ana di grup WA. Untuk soal bisa copy paste apa tidak Pak? Karena bahasa biasanya itu menggunakan teks panjang. Soal bahasa maksudnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu menggunakan teks-teks yang panjang. Ya. Apa bisa di copy paste misalkan dari Word? Monggo Pak Adi langsung ditanggapi. Bisa. Jadi Bapak Ibu soal yang ada gitu. Ini tapi yang copy paste manual itu bisa. Jadi tidak usah ketik manual. Jadi Bapak Ibu tinggal copy paste. Kalau nanti pilihannya A, B, C, D pun panjenengan tinggal di copy paste, nanti sudah akan otomatis ke sana. Jadi bisa. Intinya bisa dengan copy paste. Oke. Bu Ana terjawab dan menambah sedikit yang disampaikan Pak Adi. Microsoft Form ini beda sama platform yang lain. Kalau platform yang lain itu untuk membuat soal paragraf tidak bisa, ya Mas Adi ya. Jadinya harus diluncur ke kanan, terus itu tidak bisa di enter ke bawah. Tapi kalau Microsoft Form ini bisa, cocok sekali untuk Bapak Ibu yang ingin membuat soal dengan model paragraf atau perhatikan pernyataan berikut 1, 2, 3, 4.
di Microsoft Form Anda bisa melakukannya itu. Tapi kalau di yang lain tidak bisa. Biasanya teks-teks akhirnya disimpan dalam bentuk gambar. Kalau di bentuk gambar nanti biasanya ya kadang kurang terbaca kalau resolusinya berubah. Gitu. Betul ya Pak Adi ya? Itu ya kelebihan Microsoft Form. Kita bisa memasukkan paragraf dan bisa enter. Iya, bisa enter. Kalau di lain kan nggak bisa. Lalu Bu Sriwi yang tadi tanya tentang batasan waktu, bisa diperjelas Bapak, tadi kan durasi tanggal dan waktu mengerjakan, insya Allah bisa dipahami. Atau mungkin yang dimasukkan Bu Sriwi durasi pengerjaannya ya Pak, dibatasi misalkan 60 menit, 2 jam, dan lain sebagainya. Kalau di aplikasi lain ada semacam form limiter, pembatas waktu, pembatas form atau sejenisnya, time pay itu. Di Microsoft Form apa sudah ditemukan Pak Adi untuk pembatasan waktu pengerjaan, bukan batasan tanggal respon, tapi waktu pengerjaan soalnya? Oke. Kalau setahu saya di Microsoft Form itu pembatasannya kita dengan kita juga tidak kita justru kelebihannya adalah mengatasi begini. Jadi memang kalau kita ulangan online, jadi anak-anak memang serempak mulai jam 8 misalnya. Jam 8, jam 10 sudah selesai. Jadi kalau anak terlambat masuknya, dia juga selesainya nanti tetap jam 10. Justru itu sebenarnya menjadi kelebihan. Cuman kemarin saya coba pakai kayak time limiter itu di-include pakai add-on di Office 365, saya belum menemukan itu. Jadi pembatasannya adalah di tanggal, kemudian di jam dan menitnya. Jadi justru ini membuat anak, misalnya jam 10 pagi ulangan dimulai, nanti selesai maksimal jam 12 form sudah ditutup. Jadi anak mau masuk, ini untuk anak mau masuk lebih dari jam 10, waktunya tetap jam 12 sudah selesai. Setahu saya di form fasilitasnya itu Pak Agus. Mungkin itu jawaban saya. Iya Pak, sama yang saya temukan juga itu malah menjadi kelebihan. Artinya kalau yang kita butuhkan itu durasi, ya durasi itu bisa kita atur di setting waktu mulai dan waktu akhirnya. Kalau kita pengen 120 menit, ya misalkan jam 8 ya sampai jam 10. Tinggal kita atur tanggal dan jamnya, otomatis itu menjadi durasi. Konsekuensinya kalau ada siswa yang terlambat, ya waktunya dia hanya akan memiliki waktu yang tersisa saja. Ngoten ya Pak Adi ya? Tadi ya. Iya, betul Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya tapi agak melenceng. Monggo Pak Adi mau ditanggapi atau nanti khusus tersendiri. Pak Yulianto, saya belum bisa setting menjadi bahasa Indonesia Office 365-nya. Setiap kali masuk setting, tinggal save tombolnya saja tapi tidak mau respon. Mohon petunjuk. Mungkin ada pengalaman Pak Edi setting bahasa di Office 365. Pak Adi bisa mendengar suara saya? Halo Pak Adi? Sepertinya ada gangguan lagi di Pak Adi Koswanto, Bapak Ibu. Halo Pak Adi Koswanto, bisa mendengar suara saya? Halo, dengan suara saya? Oke. Tadi hilang Pak suaranya. Pak. Sudah, oh ya. Oh, bagaimana? Pak Juli lah, teman SMA ini. Oh, nggak tahu. Oke. Ya. Ini di setting untuk bahasa itu jenengan ini Pak. Jadi masuknya di halaman ini Microsoft Office 365. Jadi panjenengan tinggal klik di pengaturan. Di sini ada pilihan bahasa dan zona waktu. Saya ulangi ya. Jadi ada pengaturan di bagian kanan atas di sini ada tanda ini kayak roda ini, panjenengan klik. Kemudian ada bahasa dan zona waktu. Panjenengan tinggal diklik lihat semua di sini. Klik lihat semua. Nah, tinggal dipilih di sini.
bahasanya mau bahasa apa, diklik. Sorry, ini. Nah, tinggal dipilih. Pilihan bahasanya di sini akan muncul bahasa Indonesia. Oke, jadi diklik bahasa Indonesia. Settingan waktunya jangan lupa, karena kita di Indonesia ini pilihannya adalah yang Bangkok, Hanoi, Jakarta di sini pilihan waktunya. Ini untuk apa ya? Ini sesuai dengan time yang ada kita di sini. Ini pengaturan bahasa. Kemudian kalau ini di Indonesia kemudian ini belum berubah, itu panjenengan bisa logout dulu kemudian login lagi di Office 365, nanti maka bahasanya sudah akan berubah bahasa Indonesia. Tapi kalau belum juga tetap masih bahasa yang lama, panjenengan restart komputer panjenengan, nanti masuk pasti akan sudah berubah di bahasa Indonesia. Mungkin itu bisa menjawab. Saya kembalikan lagi, monggo Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Adi, sangat gamblang ya tekniknya. Bapak Ibu, masih Bu Sriwi, pertanyaannya luar biasa antusiasnya nih Bu Sriwi. Tanya lagi Pak, misal begini, tanggal 21 siswa mengerjakan sampai tanggal 22, tapi lama waktu mengerjakan dalam durasi 2 hari tersebut setiap mengerjakan hanya 60 menit dan hanya 1 kali mengerjakan. Monggo Pak Adi, durasinya, maksudnya waktu pengerjaannya 21 sampai 22, tapi hanya sekali mengerjakan dan 60 menit saja. Monggo Pak Adi. Oh, tidak bisa. Kalau yang Office ini, jadi kalau dibuat sekali mengerjakan bisa. Jadi siswa hanya mengerjakan satu PC, satu tempat itu mengerjakan sekali, satu responden. Tapi kalau dia ganti komputer, ganti HP juga akan bisa mengerjakan lagi gitu. Tapi kalau dia itu sekali, jadi pengaturannya memang tidak bisa per mengerjakan seperti kayak misalnya kita menggunakan Google Form itu bisa kita atur. Setiap pengerjaannya hanya sekian dikerjakan sekali gitu. Nah, kalau di Office 365 saya nyari belum ketemu. Justru itu kelebihannya sebenarnya. Kalau itu untuk tugas, kan biasanya hitungan hari. Jadi dikumpulkan sampai tanggal sekian, jam sekian. Tapi kalau ulangan kan hari itu, jam itu sampai jam berapa gitu. Jadi tetap settingannya seperti itu. Kalau misalnya panjenengan pengen hari ini hanya jam 10 sampai jam 11 misalnya, ya dibuka saja hari ini jam 10 jam 11, nanti ditutup. Besok dibuka lagi, dibuka di settingan, besok akan uji ulang misalnya gitu. Anak buka besok bisa dibuka lagi, tinggal diubah saja pengaturan yang pertama tadi. Kalau panjenengan pengen hasilnya tidak jadi satu, formnya di copy paste, ada form baru dengan soal yang sama, settingan waktunya yang berbeda. Jadi nanti respondennya atau siswa yang mengerjakan juga bisa berbeda. Menurut saya untuk form 365 seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Oke. Pak Adi coba share screen di Microsoft Form Pak. Kita ini penasaran kita jadinya. Coba kita cari di bagian pengaturan Pak bareng-bareng. Oke, mohon maaf. Terkait pembatasan responden terutama. Kalau yang terkait waktu sudah dijawab Pak Adi ya. Memang kita membatasinya tanggal mulai dan tanggal selesai, bukan durasi pengerjaan. Sebenarnya itu juga membatasi. Kalau kita mau buat 2 jam saja kan juga bisa. Mulai dan akhirnya. Oke, di pengaturan coba Pak. Dibagikan. Nah itu, siapapun yang memiliki tautan. Nah ini Pak, yang hanya di pengerjaan. Monggo Pak Adi. Oke. Menambahkan sedikit saja kalau gitu Bapak Ibu, di layar yang ditampilkan Pak Adi, kalau yang dengan pilihan adalah siapapun yang memiliki tautan, itu artinya yang mengerjakan itu tidak harus memiliki akun Office 365. Misalkan siswa itu kan nggak mesti punya akun Office 365, maka kita harus memilih seperti yang ditunjukkan Pak Adi ini. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya ingin yang mengisi form itu, mengisi soal itu adalah orang tertentu yang akunnya sama dengan kita, punya akun Office 365, pilihnya ini, hanya orang di organisasi yang dapat merespon. Baru fungsi satu respon per orang itu diaktifkan. Kalau ini untuk siswa berarti nggak bisa ya membatasinya. Gitu ya Pak Adi ya, kalau secara logika option button-nya itu. Monggo Pak Adi, saya kembalikan.
kalau memang masing-masing aplikasi kan ada kelebihan dan kekurangannya. Di form 365, kelebihannya kalau misalnya sekolah memiliki akses dan siswanya punya akun Office 365, kita bisa membatasi seperti ini. Tapi kalau ini untuk publik, untuk umum, dan siapapun dapat menjawab, maka ya dengan link tersebut bisa jawab. Kita mengatasinya dengan membatasi waktu pengerjaan saja. Iya Pak. Mungkin sekalian Pak Adi, yang opsi untuk tanggapan, terima tanggapan bisa dijelaskan Pak, bedanya dicentang sama tidak. Tadi sepertinya terlewat. Opsi untuk tanggapan tadi, yang tadi di bawahnya. Oke. Nah itu, yang opsi untuk tanggapan Pak Adi. Nah itu, dijelaskan. Kapan dicentang, kapan tidak itu. Termasuk pesan untuk penerima. Bagian yang ditunjukkan Pak Adi, nggih, monggo Pak Adi. Ya ini untuk pesan si penerima, tinggal diketikkan di sini. Itu pesan Pak Adi, mungkin sedikit koreksi. Pesan ketika formnya sudah ditutup, ya Bapak Ibu. Jadi kalau formnya ini masih menerima tanggapan, itu dicentang diterima tanggapan. Jadi dia masih bisa dikerjakan, masih terima tanggapan. Ya. Tapi kalau sudah ditutup formnya, misalkan saya ngadakan pendaftaran pelatihan, kemudian sudah saya tutup, terima tanggapan ini tak buang centangnya, begitu. Nanti akan ada jawaban ketika responden mau mengisi form itu, balasannya apa? Kata-kata tadi Pak. Coba terima tanggapan dihilangkan Pak, artinya formnya sudah ditutup, sudah nggak menerima. Nah ini pesan untuk penerima apa? Misalkan maaf pendaftaran sudah ditutup, misalkan begitu. Atau maaf waktu pengerjaan sudah selesai dan lain sebagainya. Okay? Disesuaikan saja bahasanya dengan bahasa yang lebih humanis saja. Nah seperti itu, artinya form ini masih ada, tapi sudah nggak bisa diakses orang lagi, tidak menerima respon. Gitu Pak Adi, mungkin tambahan. Ya. Oke, Pak Agus, ada lagi mungkin? Oke, kembali ke menu chatting dulu. Mohon maaf Bapak Ibu yang bertanya melalui grup WA, kami prioritas yang pertanyaan melalui menu chatting dahulu. Tadi sudah sampai, oke, Bu Sriwi sudah, Bu Ririn Setianingsih. Untuk melihat hasil pekerjaan siswa tadi bagaimana Pak? Ini penting Pak Adi, monggo melihat hasil. Oke, melihat hasil pekerjaan siswa, nggih. Oke, jadi caranya begini Bapak Ibu. Jadi saya akan close saja semua dulu. Saya akan close. Nah Bapak Ibu masuk di halaman di sini, halaman Office 365 Bapak Ibu, dan kemudian masuk ke form. Kembali masuk ke form. Kembali masuk ke form. Di sini, diklik. Tinggal dilihat yang sudah ada tanggapannya nggak ini, yang tadi sudah saya coba. Misalnya yang di ulangan harian 1 ini kan sudah ada tanggapan. Ada satu tanggapan, kita sudah bisa melihat ujian form-form yang kita buat itu sudah ada tanggapannya atau belum. Misalnya ini sudah ada satu tanggapan, tinggal diklik saja. Klik. Oke. Nah, di sini ada menu tanggapan. Nah, di sini ada angka banyaknya orang yang sudah mengisi tanggapan atau memberikan tanggapan. Tinggal diklik saja di sini. Tinggal diklik di sini. Klik. Nah, maka muncul sini ada satu tanggapan. Nah, ini bisa digunakan Bapak Ibu kalau mau buat laporan yang secara online langsung panjenengan print ini sudah bisa. Sudah ada grafiknya, per soal, kemudian siswa yang menjawab, dan seterusnya sudah ada. Tapi kalau Bapak Ibu ingin file tersebut dalam bentuk offline atau dalam bentuk Excel-nya, Bapak Ibu tinggal diklik di bagian di sini ada tulisan buka Excel. Oke, jadi tinggal diklik buka Excel. Maka akan mengarahkan untuk kita menyimpan file yang kita atau tanggapan tadi dalam bentuk Excel.
tinggal di save saja, dikasih nama, kemudian disimpan. Maka sudah otomatis tersimpan dalam bentuk Excel, tinggal kita buka saja. Nah, ini adalah total poin. Anak saya mendapat poin 7 karena tadi saya poinnya hanya acak saja ngawur. Jadi ini total poin yang didapat sudah ada di sini atas nama Adi. Nanti semua siswa akan muncul di sini poinnya. Jadi sekaligus kita sudah akan tahu dalam file Excel kita akan membuat ranking, kita akan membuat apa gitu, tinggal diklik di sini, tersimpan di sini. Oke, mungkin itu Pak Agus bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Baik Pak Adi, sudah sangat gamblang jawabannya. Jadi jawaban siswa, responnya itu ada di bagian tanggapan. Tinggal klik icon Excel, otomatis terdownload di komputer kita. Dan kita olah, kita analisa per butir soal juga bisa. Bapak Ibu. Pertanyaan sudah direkap oleh Mas Aan. Karena kendala di menu chatting, mohon maaf Bapak Ibu, saya kurang tahu kenapa menu chatting tidak bisa diakses oleh semua. Mungkin nanti kami menjadi koreksi kami. Terima kasih masukannya dan terima kasih bantuannya Mas Aan. Yang pertama dari Bu Anis, saya bertanya, berarti jika saya membuat soal dengan Office 365, maka saya bisa share soal tanpa siswa harus install aplikasi Office 365? Mas Adi? Ya, betul. Jadi linknya itu bisa dibuat kalau kita sharingnya tadi dengan siapa saja. Jadi beda dengan kalau Google Form ada anak harus tidak aplikasi tapi login. Tapi kalau ini siapapun, yang penting terkoneksi dengan internet sudah bisa isi. Begitu Bu Anis, yang penting dapat link soalnya, siswa bisa mengerjakan. Tidak harus punya Office 365. Bu Iko Kusumawati, saya bertanya tentang acak soal agar identitasnya tidak ikut teracak. Monggo Mas Adi. Pengatasinya tadi Bu, jadi dibikin bagian 1, bagian 2. Jadi bagian 1 tidak akan ikut teracak dengan bagian yang 2. Jadi solusinya gitu. Tapi kalau panjenengan tidak membuat bagian 1 dan bagian 2 kayak contoh saya yang pertama, itu ikut teracak nanti. Tapi kalau panjenengan bikin bagian 1 dan bagian 2, maka akan yang teracak misalnya yang bagian 2 ya hanya bagian 2 saja. Mungkin itu jawaban saya Pak Agus. Oke, sip. Lanjut Pak Yuli lagi. Pak Yulianto. Di soal-soal bacaan yang panjang sering ada beberapa kata yang dicetak miring atau di garis bawah. Lalu muncul pertanyaan arti kata yang dicetak miring atau di garis bawah itu. Apakah ada menu bantuan edit font pada pengetikan soal di Microsoft Form ini untuk mencetak miring, menggaris bawah, dan mencetak tebal? Monggo Pak. Monggo Pak Adi, saya kembalikan. Halo Pak Adi. Oke, sepertinya kembali ada gangguan di sound Pak Adi, Bapak Ibu. Halo Pak Adi. Bapak Ibu sambil menunggu Pak Adi, sepertinya ada kendala teknis lagi.
Sudah ada 70 responden yang mengisi daftar hadir. Dari 70 ini menyatakan 66 hadir dan 4 tidak hadir. Ya. Artinya masih ada sekitar 6-7 orang lagi yang belum mengisi daftar hadir. Monggo daftar hadir kami share ulang di grup WA saja biar mudah Bapak Ibu. Monggo nanti diisi dahulu daftar hadirnya. Ya. Yang belum saja ya, yang sudah nggak usah mengulang. Daftar hadir saya share lagi di grup WA. Halo Pak Adi, sudah bisa mendengar suara saya? Cek sound lagi, Mas Aan bisa bantu cek sound? Suara saya masih terdengar, Mas Aan. Mas Aan Supriyanto, masih bisa mendengar suara saya? Siap, masih Pak, masih. Mas Adi, memang nggak muncul ya suaranya ya? Iya, Mas Adi lost lagi. Oke. Baik Bapak Ibu sambil cek daftar hadir bagi yang belum, monggo di grup WA sudah kami share daftar hadirnya, silakan diisi Bapak Ibu. Oke Pak Adi, sementara live untuk menyetabilkan koneksinya Bapak Ibu menjawab pertanyaan tentang ada tidaknya menu editing untuk Form Office 365. Oke. Bisa kita lihat di layar. Coba. Rusak lah. Oke, Bapak Ibu. Di sini kalau saya cek di menu form pembuatan soal ini tidak ada editingnya ya, tidak ada editingnya. Misalkan perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini hebatnya Microsoft Office 365 ini. Office 365 ini dia bisa enter seperti ini Bapak Ibu. Kalau di yang lain kan tidak bisa. Membuat paragraf juga bisa nanti seperti ini. Pernyataan yang dan seterusnya. Sementara belum kita temukan untuk pembuatan soal dengan cetak tebal, garis miring, dan lain sebagainya. Saya akali dengan Ctrl B atau Ctrl I, ya, juga tidak mau ternyata. Mungkin itu sementara, sambil menunggu Pak Adi. Mas Agus, kalau bikin tanda tangan gimana? Pakai aplikasi apa enggak?
Baik, pertanyaan dari Bu Rusmini, Bapak Ibu, tentang membuat tanda tangan. Membuat tanda tangan ini di formnya Office belum ada, Ibu. Jadi beberapa event pelatihan menggunakan tanda tangan itu pakai aplikasi namanya Zoho, ZOHO. Zoho itu di sana ada fitur untuk tanda tangan. Kalau di Office 365 malah tidak ada untuk tanda tangan. Maka di daftar hadir yang tadi saya share itu tidak ada kolom tanda tangannya. Adanya hadir atau tidak hadir. Kemudian kalau tidak hadir, otomatis nanti muncul alasannya apa. Itu bisa disetting. Cara settingnya kayak tadi, dibuat bagian-bagian. Kalau hadir berarti langsung kirim. Kalau tidak hadir nanti masuk ke alasan. Gitu ya, Bapak Ibu. Atau perlu saya praktekkan cara membuat misalkan hadir, kirim, kalau tidak hadir alasannya apa gitu ya. Oke, saya kembali ini, mohon maaf mengisi waktu karena Pak Adi baru lost. Halo. Pak Adi sudah masuk lagi. Koneksi panjenengan Pak sekolah. Adi kita, Pak. Iya, internet sekolah enggak tahu tiba-tiba off semua komputernya tadi. Oh, begitu. Ini sudah Iya. siap lagi ya, ready ya? Iya, siap. Oke. Gimana tadi pertanyaan? Tadi tentang membuat teks cetak tebal, garis miring, sama apa namanya, garis bawah. Kadang kan ada soal-soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang seperti itu. Apakah ada Bisa enggak? seperti itu? Aku Belum. Pak Agus. Saya juga belum menemukan Pak Adi. Sementara belum. Biasanya sama seperti di Google Form, itu kita bikin gambar, jadikan gambar untuk yang khusus untuk yang cetak tebal, cetak miring. Jadi kita kayak di foto, di screenshot, di teks kita baru dimasukkan sebagai gambar. Jadi seperti Google Form itu juga seperti itu cara penyelesaiannya. Cuman kalau yang di Office 365 bisa kalau teksnya berjajar ke bawah bisa. Cuman kalau yang cetak tebal pakai kode apapun kelihatannya belum bisa. Iya. Mungkin termasuk tadi saya coba di Ctrl B atau Ctrl I juga nggak mau. Kalau kadang di dunia website di blog itu kan diakali Ctrl B, Ctrl U bisa, ini tadi nggak bisa. Nah, solusi sementara diubah ke gambar, tapi resikonya Bapak Ibu kalau gambar itu kan punya space tersendiri ya, misalkan dari HP, nanti gambarnya akan menyesuaikan ukuran, otomatis teksnya nggak akan sebesar teks yang lain gitu. Bisa jadi nggak jelas tampilannya. Oke, Pak Adi ya maksudnya. Ya. Kelemahannya di situ. Ya, betul. Mungkin bisa diakali saja ya, dialihkan, nggak harus saklek dengan dicetak tebal dan lain sebagainya, dinarasikan saja. Dinarasikan ya, dimaksud dengan kata pada kalimat di atas begitu mungkin bisa. Jadi ganti dengan tanda kutip Pak, misalkan klausa dalam tanda kutip apa yang dimasukkan dalam paragraf itu adalah, begitu bisa. Itu pengakalan saja, teknis. Bisa dipahami ya Pak Adi ya, mungkin seperti itu, triknya saja. Ada lagi dari WA tanpa nama, di copy Mas Aan. Apabila soalnya sudah jadi dan mau di copy, gimana aja? Maksudnya di copy bagaimana aja? Oh, mungkin ada satu orang yang membuat soal, tapi guru lain pengen ikut menggunakan soalnya, menyalin form agar bisa dipakai banyak orang. Monggo Pak Adi. Halo, dengar suara saya? Oke. Pak Adi masih mendengar suara saya nggih? Ya, bisa. Oke, menyalin form Pak. Misalkan soal yang buat satu orang nanti dipakai guru lain, biar dia nggak input soal dari awal. Mungkin maksudnya begitu. Oke. Jadi, bentar saya nyala. Oke. Jadi untuk apa? Sorry. Oke, jadi ada dengar suara saya Pak Agus? Dengar Pak, bisa sambil share screen kalau sudah apa namanya? Jadi ada dua hal yang perlu dipahami dulu. Mau disalin soalnya atau
di-share. Maksudnya bersama-sama bisa. Tapi kalau misalnya mau biar orang lain bisa menggunakan gitu, panjenengan dulu biar ada satu soal yang menjadi akses kita sendiri, itu caranya begini. Jadi ada panjenengan masuk di form, kemudian ada soal yang sudah panjenengan buat tadi, panjenengan lihat di titik atas di sini. Atas. Kemudian diklik salin. Oke. Atau yang kedua adalah kalau ini mau dipindah, ini diklik salin. Oke, maka ada nih langsung ada ulangan harian 1 dalam kurung 3, ada ulangan 2. Ini sama persis soalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen memodifikasi ada soal yang lain dengan dasar yang sama yang pertama, itu seperti ini dulu caranya. Jadi di copy dulu biar soal yang pertama tidak berubah gitu. Nanti yang bisa diedit di sini. Nah, kemudian bagaimana kalau kemudian ini atau soal ini kepengen orang bisa akses? Oke. Nah. Halo, dengar nggak suara saya ini? Putus ya. Terdengar, Pak. Halo. Terdengar jelas. Silakan Pak Adi dilanjut, masih terdengar dengan jelas. Share screen-nya yang hilang, monggo diulang share screen-nya Pak Adi. Halo Pak Adi, sepertinya lost lagi. Pak Adi masih mendengar suara saya? Halo, dengar? Dengar Pak, monggo dilanjut Pak. Share screen-nya ditampilkan lagi Pak. Jadi itu cara yang pertama tadi nggih. Cara yang pertama untuk memperbanyak dulu file soal panjenengan di drive panjenengan sendiri. Kemudian yang kedua adalah kalau mau share, share-nya bukan share form tetapi share file. Sama seperti Bapak Ibu nge-share file yang lain seperti Office, Excel, kemudian PowerPoint. Jadi panjenengan masuk di drive. Di sini ada OneDrive karena Office 365. Jadi Bapak Ibu klik di OneDrive di sini. Oke, OneDrive di sini. Kemudian akan masuk halaman di sini. Bapak Ibu ada my file. Di sebelah kiri ada my file. Ini adalah semua file. Ini karena akun saya, akun yang baru dari ini, sang pengajar ini, jadi masih kosong semua. Jadi di sini ada my file, kemudian klik, di sini ada folder aplikasi. Kemudian ada file di Microsoft Form. Ada file di folder uji coba. Lagi nih. Halo. Lanjut Pak. Halo. Silakan Pak Agus. Silakan dilanjut, masih sangat jelas suaranya. Jelas Pak, dilanjut Pak Adi, monggo dilanjut. Ini tadi kita ada peserta yang share screen saya dimatikan ini. Oh. Anda klik karena ada beberapa peserta jadi presenter soalnya. Iya. Oke, silakan di-share ulang Pak. Saya bantu di sini mengendalikan. Ya, presenternya ada 15, jadi tadi ada keklik. Bentar, saya share ulang. Oke. Saya ulangi, ini kelihatan. Jadi masuk di form, di my file, kemudian di aplikasi. Karena tadi Google Form adalah di form uji coba di sini. Oke. Ini belum ada. Sorry, file saya di mana tadi? Wah, file saya hilang. Coba masuk ke soal yang dibuat Pak, ke Microsoft Form Pak. Kecil ini. Bentar. Pak Adi, mendengar suara saya?
Ya. Mohon maaf karena waktu tinggal Dengar. 10 menit. Jenengan masuk ke Microsoft Form coba, yang soal tadi. Ke Microsoft Form-nya. Ya ini. Nah, dibagikan Pak, bagikan. Klik tombol bagikan coba. Nggak ada Pak, nggak bisa. Nggak, coba jangan klik Nggak bisa. bagikan. Nah itu Pak, yang bawah Pak, bagikan Ini? sebagai template. Itu lebih. Oh iya. Nah, jadi tinggal klik dapatkan tautan untuk menduplikasi. Nanti orang yang kita bagi linknya bisa menduplikasi soal. Ngoten, itu lebih praktis Pak. Nah itu tinggal kasih linknya, kasihkan orang. Yang dapat link nanti tinggal klik duplikasikan gitu, nanti bisa. Seperti saya hari ini tadi membuat daftar hadir itu lupa, kalau belum menyiapkan toh, akhirnya saya menduplikasi form yang kemarin, tinggal saya duplikasikan begini dengan cara yang sama. Gitu. Kalau Pak Adi mungkin punya tips yang lain bisa disampaikan, monggo. Karena yang lain ini hanya lewat di sini aja. Oh, hanya lewat share file yang ada di sini, kemudian share file. Kalau itu share file langsung share kemenangan file berarti itu yang disampaikan Pak Adi ya. Ya. Oke. Baik, sudah terjawab sepertinya. Lanjut Bu Trisakti, belum mendapat jawaban. Teknik Microsoft Teams kok ada suara echo? Saya jawab saja. Ibu gunakan headset ya sehingga suaranya tidak feedback. Lalu Bu Widyaswara Hidayati, bisakah saya hanya memunculkan 20 soal sedangkan saya dalam form tersebut membuat 30 soal. Jadi pengen mengacak 20 soal dari 30 yang dibuat. Mungkin Pak Adi sudah ada uji sampai sana? Oh, bisa nggak ya? Saya belum menemukan itu Pak Agus. Oh, oke, sama. Berarti kalau hanya beda dengan aplikasi, kalau kita menggunakan aplikasi yang pakai localhost, CBT itu. Ya. Itu bisa. Ya CBT. Kalau ini pengakalannya ya diduplikasi kemudian soal yang berapa detail. Oke, gitu. Caranya begitu. Baik, mungkin itu. Kemudian ada dari Bu Sriwi lagi, kalau di Webex ada fitur tanda tangan. Sama Bu, di Webex ada tanda tangannya. Itu pakai aplikasi pihak ketiga ya, namanya Zoho. Lanjut, sengaja saya tidak pakai Zoho. Kemarin karena Zoho itu free, sehingga banyak kegagalan ya, termasuk menghabiskan banyak lembar. Satu lembar isinya hanya 3-5 orang, kalau banyak orang itu lembarannya sangat banyak. Kesulitan mencarinya. Pak Wadiono gambarnya tidak muncul, komentarnya mungkin bisa dicek koneksinya. Pak Wuryanto Puji Siswoyo, mirip Google Form ya Pak? Betul, secara prinsip mirip Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi ya. Setiap platform punya kelebihan keunggulan. Nah, salah satu keunggulan Microsoft Form ini adalah kita bisa mengetik paragraf. Termasuk seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan ingin membuat pernyataan ada 1, 2, 3, 4 ke bawah di enter. Itu kalau di Google Form tidak bisa, tapi kalau di sini bisa Pak. Kelebihannya itu. Betul nggak Pak Adi ya? Itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Adi. Sepertinya semua sudah terjawab. Bapak Ibu, Mas Aan bisa dicek di grup WA. Adakah pertanyaan yang belum terjawab? Masih ada sekitar 8 menit. Ya, ada lagi Pak Agus. Bu Suyanti, untuk yang ada pertanyaan apabila soalnya sudah jadi dan mau di-copy. Tadi sudah ya Bu, sudah dijawab. Tinggal share link saja, link untuk mengerjakan atau link untuk mau digandakan soalnya sudah dicontohkan. Terus cara cek tanggapan tadi sudah dibahas juga, sudah dikuatkan Bu Puji Purwati di grup WA, Ibu Bapak. Bu Ratna Kusumaningsih, maaf bertanya Bapak, untuk soal pilihan ganda, bila mengcopy file, misalkan dari Microsoft Word, jawaban juga di copy per option, atau bisa sekali copy Pak? Pertanyaan sampai dengan jawaban. Pak Adi mungkin? Monggo. Kalau mengcopy soal dari Microsoft Word. Soal sendiri, kemudian jawaban sendiri. Jadi jawabannya bisa langsung 3 sekaligus, misalnya ABCD, di-blok semua, di-copy di jawaban. Tapi kalau soal dan jawaban nggak bisa ya? Harus terpisah nggak? Kelihatannya nggak bisa. Oke.
Ya. Itu jawaban dari Pak Adi, Bapak Ibu. Justru membuat penasaran, monggo dicoba nanti yang ditemukan Pak Adi. Sementara soalnya sendiri di copy, jawabannya A, B, C, D, copy bareng, di paste bareng, begitu. Bisa. Pak Dwi Eptanto, bagaimana menambahkan gambar pada opsi jawaban di soal pilihan ganda? Oke Pak Adi, menarik pertanyaannya. Menambahkan gambar di opsi jawaban. Menambahkan gambar di opsi jawaban. Oke, jawabannya ada gambarnya. Ada sepertinya fiturnya. Oke, Pak, jadi bisa share screen lagi. kalau menambahkan gambar di jawabannya nggak bisa, Pak. Jadi caranya yang di soal dikasih gambar, dikasih sama seperti bisa dengan form ya. Jadi kalau form ada di ya? soal, iya, jadi gambarnya ini nggak ada itu kalau yang di soal. Iya. Oke, betul. Ya. Mungkin itu jawaban saya. Oh ya, gambarnya ada di soal Bapak Ibu. Di option nggak ada, saya cek juga nggak ada. Oke, itu. Baik, sementara itu Bapak Ibu terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kami ulang bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan share lagi daftar hadir. Oh, pertanyaan terakhir dari Bu Ike Kusumawati, Pak. Bagi guru bahasa Jawa, kalau pengen menggunakan font aksara Jawa, bagaimana? Apakah dijadikan picture dulu? Monggo Pak, pertanyaan terakhir. Sama, ini font yang di Office ini untuk apa? Untuk di form. Jadi Office 365 kan ada banyak aplikasi. Kalau yang di yang lain, aplikasi yang lain, misalnya yang di Word-nya sama seperti Word, kemudian di SWE bisa ada font-fontnya bisa pilih. Khusus untuk form ini, formulir, itu nggak bisa. Jadi caranya tetap di pixel, digambar, dijadikan gambar. Jadi kita ketik di Microsoft Word, kemudian baru di screenshot, kemudian ditempel sebagai soal. Caranya seperti itu. Mungkin bisa menjawab Pak Agus. Oke. Sementara juga begitu Pak, solusinya dijadikan gambar. Begitu. Mungkin perlu ini ya, Bapak Ibu di form itu biasanya ada masukan untuk Microsoft, coba nanti dicari ya, masukan untuk Microsoft seperti itu disampaikan saja untuk perbaikan ke depannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita ucapkan terima kasih pada Pak Adi Kuswanto yang hari ini sudah sharing dengan kita, luar biasa materi tentang pembuatan form online dan soal online menggunakan Microsoft Form pada fitur Office 365. Insya Allah pekan depan kita akan ganti tema lain. Monggo Bapak Ibu yang sudah mempelajari dan ingin gantian sharing ya, jadi ini tidak forumnya semata-mata miliknya sang pengajar, otomatis saya yang sharing, tidak. Bapak Ibu silakan kemudian untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu yang lain, sahabat-sahabat sang pengajar lainnya ya, nanti kita beri kesempatan ya. Ini hari ini, pekan ini Pak Adi Kuswanto, monggo pekan depan yang lain bisa bergantian untuk sharing ya. Percayalah dengan kita berbagi, ilmu kita justru akan bertambah ya dengan kita mendapatkan banyak masukan. Itu dan tercatat di data kami 78 sudah mengisi daftar hadir, 73 hadir dan 5 menyatakan tidak hadir dengan beberapa alasannya. Sekali lagi terima kasih pada Pak Adi atas ilmunya hari ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan menambah keberkahan bagi kita semua Pak Adi. Dan mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam pelaksanaan meeting melalui Microsoft Teams hari ini ada kekurangan di sana sini. Nah, insya Allah kita perbaiki untuk pertemuan berikutnya. Dari saya, sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa live dengan klik tombol merah ya.